Materinya menghadirkan eksportir dan importir senjata. Kami akan menampilkan 3 infografis dari portal Kapitalis Visual. Eksportir senjata terbesar di dunia periode 2018-2022, 25 perusahaan pertahanan terbesar di dunia. Importir senjata terbesar di dunia periode 2018-2022. Pada grafik pertama kita melihat bahwa Amerika Serikat sejauh ini merupakan eksportir senjata terbesar di dunia. Mereka bertanggung jawab atas 40% ekspor global. Kemudian, untuk waktu yang lama, tidak ada apa-apa dan yang ada adalah Federasi Rusia dengan pangsa 16% dalam ekspor senjata dunia. Prancis berada di urutan ketiga, 11%. Tiongkok menyumbang 5% dari ekspor global, terutama ke Afrika. Jerman dan Italia masing-masing 4%. Inggris Raya dan Spanyol masing-masing 3%. Korea dan Israel masing-masing 2%. Negara-negara lain mengekspor total 9%. Harap dicatat bahwa negara-negara Eropa yang ditunjukkan dalam grafik ini secara kolektif mengekspor senjata sebanyak Amerika Serikat. Terlebih lagi, negara-negara Eropa lain yang tidak disebutkan di sini, seperti Swedia atau Republik Ceko, masih terus meningkatkan pangsa negara-negara Eropa di pasar senjata global. Seseorang mungkin mengatakan bahwa karena 80% senjata dibuat di AS dan Eropa, 80% korban konflik bersenjata akan dirugikan oleh senjata Amerika atau Eropa. Pernyataan seperti itu merupakan penyederhanaan yang besar. Tidak semua ekspor ditujukan ke wilayah konflik bersenjata. Selain itu, teknologi militer yang canggih dan mahal memungkinkan tindakan yang tepat untuk menghindari korban sipil yang tidak disengaja. Meski demikian, sulit untuk tidak mendapat kesan bahwa negara-negara yang tergabung dalam NATO jelas lebih maju dibandingkan negara-negara lain di dunia dalam produksi senjata. Pepatah lama mengatakan bahwa untuk menjaga perdamaian, Anda harus bersiap menghadapi perang. Di bagian bawah infografik kita melihat eksportir mana yang meningkat dan mana yang menurunkan volume ekspor senjata. Peningkatan terbesar antara tahun 2013, 17 dan 2018, 22 tercatat di Korea Selatan, 74%. Kemudian Italia dan Prancis masing-masing 45%, ASES 14%. Berikutnya kita melihat penurunan, Spanyol minus 4%, Israel minus 15%, Tiongkok minus 23%, Rusia minus 31%, Jerman dan Inggris minus 35%. Infografis ini menunjukkan produsen terbesar, namun pada tingkat perusahaan, bukan pada tingkat negara. Meskipun Anda juga dapat membaca informasi tentang negara tempat tinggal perusahaan tertentu di sini. Perusahaan Amerika ditandai dengan warna hijau, Cina dengan warna oranye, Prancis dengan warna biru tua, Inggris dengan warna biru muda, Italia dengan warna kuning, Jerman dengan warna merah tua, dan Israel dengan warna biru. Dari 25 entitas terbesar, hampir setengahnya, 12, adalah perusahaan Amerika, 4 perusahaan Tiongkok, 4 perusahaan Prancis, 2 perusahaan Inggris, dan 1 perusahaan Jerman dan Israel. Infografis ini juga memberi kita informasi tentang angka pendapatan, kemungkinan pada tahun 2023. Kita melihat perusahaan terbesar, Lockheed Martin, memperoleh lebih dari 63 miliar dolar AS. Di sebelahnya kita dapat melihat pada bilah bawah di bawah setiap setengah lingkaran, berapa persentase pendapatan perusahaan yang berasal dari penjualan senjata. Dalam kasus Lockheed Martin, angkanya 96%. Di antara 16 perusahaan yang dipresentasikan, penjualan senjata menyumbang lebih dari 50% pendapatan. Harap dicatat bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok yang disajikan menghasilkan antara 21 dan 37% pendapatan mereka dari senjata. Jadi ini bukan kegiatan utama mereka. Hal yang sama tidak berlaku pada sebagian besar entitas Eropa dan Amerika yang memiliki spesialisasi lebih sempit dan fokus pada senjata. Pengecualian adalah General Electric, Honeywell, Airbus dan Rolls-Royce yang memperoleh penghasilan terutama di bidang sipil. Dalam kasus Boeing, angkanya 50-50. Beberapa perusahaan yang disajikan terdaftar di bursa saham dan Anda dapat menjadi pemegang sahamnya.
Prospektus publik juga memungkinkan akses terbuka terhadap data keuangan yang dipublikasikan. Kita sudah tahu siapa yang paling banyak memproduksi senjata. Sekarang mari kita temui pembelinya. Struktur importir senjata terbesar lebih beragam. Infografisnya menunjukkan 15 negara dengan impor terbesar. Bersama-sama, mereka bertanggung jawab membeli 64% senjata. India mendominasi 11%. Arah pasokan utama adalah Rusia. Meski dengan volume sebesar itu, tentu masih ada ruang bagi eksportir lain di sana juga. Di tempat kedua adalah Arab Saudi, yang bertanggung jawab atas pembelian setiap 10 unit senjata di dunia. Mereka mengekspor terutama dari Amerika. Anda mungkin tahu bahwa negara ini adalah produsen minyak terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dengan populasi 32 juta jiwa. Produsen minyak lainnya Qatar, Uni Emirat Arab dan Kuwait juga merupakan importir terbesar dengan pangsa masing-masing 6, 3, dan 2%. Dalam kasus mereka, senjata Amerika juga mendominasi. Impor Qatar yang kecil bahkan lebih banyak dibandingkan Cina yang pangsanya mencapai 5% dan pemasok utamanya adalah Rusia. Pakistan adalah mitra penting Tiongkok dalam hal impor senjata, dengan 4% ekspor global ditujukan ke sana. Korea dan Jepang mengimpor dalam jumlah yang sama, terutama dari Amerika. Secara keseluruhan, importir terbesar di Asia yang disebutkan di atas menguasai separuh pasar senjata global. Australia dan Mesir masing-masing mengimpor 5%. Australia sebagian besar dari Amerika, Mesir sebagian besar dari Rusia. Produsen senjata terbesar di dunia juga terkadang membelinya dari luar dan berpartisipasi dalam 3% impor, terutama senjata Inggris. Importir terbesar Eropa adalah Ukraina, Inggris Raya, dan Norwegia. Perlu diketahui bahwa di antara 15 importir senjata terbesar di dunia, tidak ada satupun yang berasal dari Uni Eropa. Negara-negara WE termasuk dalam kategori lainnya di dunia dalam hal impor. Namun pada grafik pertama Anda melihat eksportir Eropa. Hanya sedikit pengamatan statistik dari negara-negara yang termasuk dalam kedua infografis, eksportir dan importir senjata terbesar. Korea menyumbang 2% ekspor dan 4% impor. Tiongkok menyeimbangkan impor dan ekspor sebesar 5%. Inggris mengekspor 3%, mengimpor 2%. ASEAN mengekspor 40%, mengimpor 3%. Eksportir terbesar lainnya mengimpor kurang dari 1% produksi dunia. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan infografis menarik lainnya.